Sekali lagi bukan bermaksud berbangga hati, ini sedih juga. Fakta di film ternyata terbukti dengan fakta di lapangan. Terkonfirmasi. Dan itu adalah sekali lagi angka-angka yang diharapkan membuktikan bahwa angka yang dihasilkan dalam pemilu ini penuh kecurangan, dan ini angkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia IDN Project dimanapun berada, pada video kali ini kita akan menyaksikan statement dari aktor film Dativot ya, yaitu Bung Ferry Amsari yang diselenggarakan di salah satu podcast yang bernama Abraham Samad Speak Up. Nah di sini ada pernyataan atau keterangan yang sangat seru ya, di mana dia mengatakan kalau terbukti sekarang film Dativot itu bukan hoax gitu, terbukti fakta dan semakin terbukti pada kejadian baru-baru ini. Nah, bagaimana pernyataan lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, kalau sekedar membaca selintas PMK, mungkin orang akan salah paham. Oke. Ini kok ke arah presiden, gitu ya. Padahal presiden kan bukan peserta pemilu. Oke. Nah, perlu dijelaskan bahwa apa yang dijelaskan oleh Bang Todung Mulya Lubis kemarin adalah soal bagaimana cawe-cawe presiden mempengaruhi hasil pemilu. Oke. Nah, di titik ini sebenarnya terang benerang argumentasi permohonan yang disampaikan tim kuasa hukum 03. Oke. Sebab yang mereka ingin jelaskan hasil yang ada sekarang akibat presiden menggunakan kekuasaannya, menyimpangkan kekuasaannya sehingga berubahlah hasil pemilu. Oke. Jadi yang dipermasalahkan itu tidak sekedar angka di ujung, tetapi apa yang menyebabkan angka di ujung itu timbul. Oke. Jadi penyebabnya ya? Penyebabnya. Jadi yang dipermasalahkan itu langkah-langkah presiden menggunakan kekuasaannya berupa abuse of power untuk merusak proses pemilu sehingga hasilnya sebenarnya adalah hasil yang tidak benar. Nah, itu yang mau dijelaskan. Kan menarik nih Bang Ferry, kalau kita melihat kelihatannya hakim-hakim MK itu selalu merumuskan bahwa selisih hasil suara itu haruslah dalam konteks nominal, sepertinya begitu ya. Dia mempersepsikan. Nah, kalau kita melihat kemarin yang diuraikan baik paslon 03 maupun paslon 1, paslon 1 juga menarik. Seperti BW mengutarakan masalah PJ gubernur itu kan. Sehingga perolehan suaranya itu sebenarnya kalau kita lihat bisa dikonversi ya. Kira-kira bagaimana Bung Ferry menjelaskan itu? Ya, hal yang sama ya. Saya enggak tahu ya, kubu 1 dan 3 sudah komunikasi, kayaknya ini total football semua ya, menyerang ke pertahanan pelaku kecurangan pemilu. Jantung ini ya? Ke jantung pertahanan pelaku kecurangan pemilu. Mas BW dengan cerdiknya menggunakan angka-angka yang menjelaskan kecurangan yang dilakukan di tingkat daerah dalam penunjukan penjabat gubernur. Kalau di Dirty Vote dan peta kecurangan pemilu, baru sampai menjelaskan ada tugas kepada penjabat gubernur untuk menyukseskan 02 dengan berupa ada rekaman video penjabat yang memerintahkan pilih 02. Lalu mereka itu karena ditugaskan kira-kira DPT mereka yang akan mereka pengaruhi berapa. Nah, itu hitungan Dirty Vote. DPT-nya ya? DPT-nya. Tapi sekarang sudah sangat faktual, konkret ini. Ternyata dari data itu ditemukan oleh tim kuasa hukum 01 betul sesuai dengan survei bahwa ada upaya penggiringan terhadap calon tertentu dengan penempatan kepala atau penjabat kepala daerah. Misalnya di Sulawesi Tenggara misalnya, angka keterpilihan itu luar biasa. Hampir tidak masuk akal dalam pemilihan presiden dengan 3 calon. Mereka bisa lebih dari 70%. Impossible ya? Ya, itu kan angka-angkanya semua di atas rata-rata. Sesuai dengan penjelasan Dirty Vote, fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi
sekali lagi bukan bermaksud berbangga hati, ini sedih juga. Fakta di film ternyata terbukti dengan fakta di lapangan. Terkonfirmasi. Dan itu adalah sekali lagi angka-angka yang diharapkan membuktikan bahwa angka yang dihasilkan dalam pemilu ini penuh kecurangan, dan ini angkanya. Ya, itulah tadi keterangan dari ahli hukum tata negara yang juga aktor Dirty Vote, yaitu Bung Ferry Amsari. Di sini beliau menyatakan dengan cukup gamblang ya bahwa sudah terbukti dan terkonfirmasi bahwa memang apa yang diungkapkan di film Dirty Vote itu benar adanya gitu. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian semua? Apakah memang benar atau mungkin ada yang salah? Silakan tulis di kolom komentar ya pendapatnya. Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada kata-kata salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.